keluarga besar dari Dr. Ardas Sutopo serta istri dan Bapak Suprapto yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka agenda kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh perwakilan dari pihak suami, adik dari Bapak Ridho, pada saudara Muklas dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mawtiha wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min turabin summa ja'altum basharan tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi zalika laayatin lil 'alamin. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihi minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mawtiha. Inna fi zalika laayatin liqaumin ya'qilun. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrihi summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Walahu man fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu pada Mas atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang mendengar dan yang membaca memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, masuk ke agenda yang berikutnya adalah prosesi sungkeman mempelai pria dan mempelai wanita. Kepada kedua mempelai untuk sungkeman terlebih dahulu kepada orang tua dari putra. Dari pihak mempelai pria pada bapak dan ibu dari Ridho, semoga diberikan
keberkahan dalam pernikahan. Dari sebelah sini. Ambil gambarnya sebelah sini bisa juga. Ya. Ditahan dulu. Oke, silakan bertukar. Mohon doa restu dari kedua orang tua agar pernikahannya diberikan keberkahan, kemurahan rezeki, dan tentunya anak yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Ayah dan ibu, kami mohon doa restu semoga pernikahan kami mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan dan rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya ke orang tua dari pihak perempuan, yaitu Dr. Sutopo dan Ibu Sri. Untuk memohon doa restu dan keberkahan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a binaika bainakuma bil khair. Ya, silakan bertukar. Baik, silakan kembali ke tempat duduk untuk pasangan pengantin dari Sahara dan Ridho. Baik hadirin yang berbahagia, agenda berikutnya itu sambutan yang pertama dari orang tua mempelai pria atau yang mewakili, dalam hal ini kepada Bapak Sony Sumarsono MPD, untuk bisa memberikan sambutannya. Beliau adalah salah satu teman dari satu kampung Bapak Dr. Sutopo. Kepada Bapak Sony dipersilakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa bihi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon maaf, ini saya nyontek aja membaca yang ada di sini. Kalau salah nyuwun punten. Ini pakai bahasa Jawa saya Pak. Atau suruh biar ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng alim saha para ulama ingkang kula hormati, dumateng sesepuh bini sepuh ugi ingkang kula hormati, dumateng pengiring temanten kakung mewah putri ingkang kula hormati, dumateng sagatra tamu undangan ingkang berbahagia, ingkang angka 9, mugi kita tansah muji syukur alhamdulillah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala amargi tasih memaringi rahmat saha nikmat arupi sehat dumateng kula lan panjenengan sami, sehingga
kula lan panjenengan sami saged pepanggihan wonten majelis napa niki? Pernikahan putra Bapak Sutopo kalian Bapak Suprapto. Mugi-mugi pepanggihan kula lan panjenengan sami saged beto manfaat fidini fidunya wal akhirah, khususipun dumateng temanten Mbak Sahra dan Mas Rido. Sumamrahipun dumateng kula lan panjenengan sami. Ingkang kaping kalipun monggo kita tansah ngaturaken sholawat saha salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dumateng junjungan Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pamungkas ingkang kula lan panjenengan sami antu-antu sabatipun linjang ing yaumul akhir, amin. Non sewu ini ilmu dari Jawa tapi ngomong Jawane mboten saged. Bapak Ibu ingkang kula tuhu kinurmatan, salajengipun wonten ing mriki kawula minangka wakil saking Bapak Sutopo, Dr. Anda Sutopo dan Ibu Sri Widati SPD ngaturaken agung panuwun dumateng saged tamu undangan amargi panjenengan sami kersa angrawuhi undangan walimatul urus, nggih bener nggih? Bener Pak Topo. Saking panjenengane Bapak Sutopo lan Bapak Suprapto, salajengipun kawula atas nami Bapak Sutopo lan Ibu Sri ngaturaken sekatahing pangapunten wapilih anggenipun Bapak Sutopo lan Ibu Sri nyokapi gubuh lungguh ugi subuh boten nyekapi dumateng manah panjenengan sami. Gubuh ateges di dalam penerimaan panjenengan sami boten bisaipun boten sopan. Tunggu ateges tempatipun nggih kaya ngaten. Boten saged sing budi-gede ngoten nggih. Terus napa lagi? Suguh ateges unjuk saha dedaharan ingkang ya sederhana mawon, boten sah yang napa? Yang aneh-aneh. Yang penting cekap wonten dalam perut niki sakeco. Sepindah malih kula atas nami Bapak Sutopo dan Ibu Sri ngaturaken pangapunten ingkang kathah. Para rawuh ingkang minulya, salajengipun wonten ing mriki kawula minangka wakil saking Bapak Sutopo nampi kanthi leganing manah pasrah manten saking Bapak Suprapto. Nah, betul apal mulai kan? Pun mari umur 60 niki ingatane rontok berkurang. Minangka walinipun kemantren kakung Bapak. Nggih. Selama temanten kekalih dereng kagungan griya nek wonten mriki nggih tanggung jawabe Bapak Sutopo lan Bu Sri. Menawi wonten pundi Samarinda nggih tanggung jawabe Bapak Suprapto sekalian. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, salajengipun kula ugi tansah atas nami Bapak Sutopo
namung saged ndongaaken dumateng rombongan saking Samarinda nanti menawi sampun bibaripun acara menika sakwangsulipun lancar sampai dugi griya selamat sehat bahagia. Terus ini saya alhamdulillah mungkin cekap semanten atur kawula pasti kathah klentah-klentunipun kula nyuwun gungge samudra pangsami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sony untuk sambutan dengan berbahasa Jawa. Semoga yang mendengar bisa mengerti. Bagi MC, coba-coba untuk mengerti ya. Baik para hadirin yang berbahagia, tamu undangan yang dirahmati Allah SWT serta para pengantin ya, para pengantin ya benar ya, ada Pak Topo dengan istrinya yang baru berapa bulan? Puluhan tahun. Kemudian ada Pak Suprapto dan Ibu sudah 10 tahun. Ya, dan Sahara dan Ridho yang baru semalam ya. Sudah seperti apa? Wallahu bisawab ya. Baik hadirin yang berbahagia, berikutnya kita dengarkan sambutan dari perwakilan pihak suami, yaitu dari adik kandung dari Pak Haji Suprapto. Kepada Bapak Muhajir dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Sayyidi wa sayyidina al-mukarram wal mukaramun, alim ulama, tokoh masyarakat, amatur pemerintah, dan Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang hormati, wabil khusus keluarga besar Bapak Dr. Sutopo beserta kerabat dan hitolan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai saat ini, hari ini, jam ini, kita semua masih dilimpahkan bermacam-macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan, sehingga pada hari ini di tempat yang penuh barokah ini kita bisa berkumpul dalam rangka resepsi pernikahan ananda kami Sahara Hamas Intifato dan saudara Muhammad Rojito yang bahagia ini. Tidak lupa juga selawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi diambil umatnya dan mendapat sahabatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus keluarga besar Bapak Dr. Sutopo yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami menyampaikan beberapa kata-kata. Yang pertama, tentunya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada keluarga besar Bapak Sutomo yang telah menerima kami, menjamu kami dengan luar biasa, dan kami keluarga besar Bapak Suprapto tidak bisa membalas apapun. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal ibadah. Amin Allahumma amin. Yang kedua yaitu permohonan maaf keluarga besar Bapak Suprapto kepada keluarga Bapak Dr. Pak Sutomo apabila kami serombongan beserta keluarga besar banyak kesalahan, banyak khilafan, terutama dalam tutur kata ataupun tingkah laku. Kami sekali mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya kami memohon doa restu kepada semua tamu undangan beserta keluarga besar keduanya dari Bapak Supranto dan Bapak Sutomo untuk memberi doa restu kepada Ananda Sahara binti Fadl binti Bapak Dr. Sutomo dengan Muhammad Rosidrito bin Supranto. Dengan doa tersebut mudah-mudahan anak-anak kami bisa menjalin keluarga sekarang sampai hingga nenek-nenek dan diberi kita cucu. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, dan segera diberi karunia anak yang banyak yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada mbah-mbahnya, dan bisa berguna bagi nusa bangsa, dan yang lebih penting bisa mengangkat harkat martabat kedua orang tua, syukur-syukur sampai nanti di akhir nanti. Amin Allahumma amin. Mungkin sedikit yang kami sampaikan itu. Yang terakhir, terutama itu memohon maaf sekali lagi Pak apabila kami beserta rombongan dari keluarga besar Bapak Haji Suprapto sudah merepotkan selama kurang lebih 3 hari. Terima kasih banyak Pak. Dalam waktu itu apabila kami banyak melakukan kesalahan, kehilafan baik tutur kata maupun tingkah laku, sekali lagi kami perwakilan dari keluarga besar Suroto memohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin Allahumma amin. Nah mungkin itu yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah sambutan dari Bapak Muhajir selaku adik dari Bapak Haji Suprapto yang insya Allah dalam hal ini mewakili dari keluarga besar Bapak Haji Suprapto. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada undangan sebelum masuk agenda berikutnya dimohon mengisi saf-saf terdepan, kursi-kursi yang ada di depan, karena beberapa saat lagi akan agenda berikutnya adalah ceramah pernikahan. Nah, ya, insya Allah ini penting untuk kita dengarkan bersama-sama, baik yang sudah menikah puluhan tahun atau baru seumur jagung atau baru malam tadi. Ya, semoga keberkahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua yang ada di ruangan ini maupun di tempat lain. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu ceramah nikah yang insya Allah akan disampaikan Bapak Ustadz Imam Suyus SPDI. Kepada Ustadz Imam Suyus dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Balikpapan ada pasar rapat, di Samarinda ada pasar pagi. Kalau salah belum dijawab dengan serempak, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah senang dengan yang ganjil. Nah, supaya ganjil saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha, lijamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fatfardiyat bidatin talibat yada. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'du. Pakai bahasa Jawa apa bahasa Indonesia, Pak? Malah susah ngomong bahasa Jawa. Saking suwe dina Kalimantan. Nuwun sewu membelakangi pengantin kedua orang tua, gak enak membelakangi ya. Ini ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salam dan salam kita sampaikan kepada manusia agung, manusia terbaik sepanjang zaman, yakni Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, ketetapan hati oleh Allah untuk terus mengikuti sunnah-sunnahnya, termasuk pada siang hari ini. Kita sedang menjalankan sunnah Rasulullah SAW, dan kita berkomitmen sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan dengan begitu kita di akhirat kelak mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, pengantin berdua yang sedang berbahagia, Mas Rashid Ridho, Muhammad Rashid Ridho, dengan Mbak Sahara Hamas binti Fadl. Subhanallah. Begitu pula kepada kedua orang tuanya, Bapak Abdurrahman Sutopo, sepeda ya, dan Ibu Sutopo, Bapak Haji Suprapto, dan Ibu. Allah. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang penuh berkah ini, dan kita sedang menghadiri acara yang penuh berkah. Makanya jangan lupa, Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, ketika nanti mau pulang, sekali lagi jangan lupa untuk mendoakan kepada mempelai berdua. InsyaAllah kita sudah hafal semua doanya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakah. Barakallahu laka, ay barakallahu lakuma, kedua-duanya. Wa baraka alaikuma, artinya sama. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Kalau yang pertama barakallah, ketika pengantin nanti mendapatkan kemudahan-kemudahan oleh Allah, ketika dalam perjalanannya nanti mulus-mulus saja,
ketika dalam menjalani rumah tangga nanti harmonis, rukun, maka mudah-mudahan itu barakallah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara wa baraka alaikuman, sama, mudah-mudahan pengantin berdua seandainya nanti mendapatkan ujian, ya, jangan dibayangkan yang enak-enak saja gitu ya. Supaya apa? Supaya siap mental, mempersiapkan mental. Ketika nanti mendapatkan hambatan, mendapatkan ujian, karena kita tidak akan pernah lepas dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau pengantin itu, suami itu rukun, harmonis, Masya Allah, ujiannya besar. Kenapa? Karena ternyata setan tiap hari itu mengumpulkan bala tentaranya, dikumpulkan, ditanya satu persatu, pekerjaan hari ini apa? Ditanya, kamu sudah kerja apa hari ini? Saya tadi membatalkan orang yang mau sholat berjamaah, mau jamaah tapi karena saya goda sehingga nggak jadi. Oh ya, kamu? Saya tadi membatalkan orang yang mau sedekah. Dari rumah niatnya sedekahnya tadi 100.000. Ternyata karena bisikan-bisikan saya, rayuan saya, ternyata yang disedekahkan hanya 5.000. Itu pun uang yang lecek. Oh ya, kamu? Saya tadi membatalkan orang yang mau silaturahim. Sudah niat 7 hari 7 malam mau silaturahim pada saudaranya. Kita gara-gara bisikan saya, godaan saya, maka gak jadi dengan alasan yang gak jelas. Semua. Yang terakhir, ini supaya singkat deh. Yang terakhir, kamu apa? Saya hari ini tadi mengompor-ngompori, memanas-manasi suami istri yang tadinya bercanda, yang tadinya hanya ya omong-omong yang tidak ada artinya, yang remeh-temeh. Tapi karena komporan saya, karena godaan saya, karena bisikan saya, ternyata makin lama makin panas, makin lama makin panas, tambah besar, dan akhirnya sampai berpisah. Apa kata bosnya? Itu baru kerjaan. Ya, hati-hati. Makanya tadi pembawa acara mengingatkan, ini bukan hanya untuk mempelai berdua, bagi kita semua yang sudah puluhan tahun, ada yang 30 tahun, 20 tahun, ya. Ternyata kita tidak pernah sepi daripada godaan setan. Ya. Dan itu target utamanya, karena setan kepingin mendapatkan apa? Apresiasi dari bosnya, kepingin mendapatkan pujian dari bosnya. Sementara kalau yang lain-lain tadi, belum apa-apa itu, itu nggak apa-apa itu. Tapi begitu sudah bisa menggoda keharmonisan suami istri, maka baru diadu jempol. Itu baru pekerjaan. Bapak dan Ibu rahimahumullah. Oleh karena itu, tadi doa wa baraka alaikuman. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian berdua, wahai suami istri. Alaikuman, seandainya kamu nanti mendapatkan ujian, seandainya kamu mendapatkan bala, seandainya kamu mendapatkan ganjalan-ganjalan, maka tetap dalam kerangka barakallah, dalam kerangka keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini doa yang diajarkan Rasulullah. Dan doa ini Masya Allah sangat dalam sekali artinya. Artinya ketika kita dalam menjalani rumah tangga, itu tidak luput dari dua hal. Ada harmonis, ada cekcok gitu ya. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang mulus dan ada yang geronjal-geronjal. Makanya doanya barakallah bagi yang mulus-mulus tadi, barakah alaika bagi yang tadi geronjal-geronjal tadi.
kedua-duanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin banyak yang mendoakan, insya Allah semakin mustajab, semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini permintaan saya khusus ya. Jadi jangan lupa nanti mendoakan mereka berdua, doa yang diajarkan Rasulullah, dan doa yang diajarkan Rasulullah, doa yang insya Allah itu adalah narasi pilihan Rasulullah. Rasulullah paling tahu makna daripada doa itu. Kita tinggal melafazkannya, mendoakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, wabil khusus pada Nanda berdua, Nanda Sarah dan Nanda Muhammad Fitri. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Rasulullah mengajari doa dengan kata-kata barokah? Kalau bahasa kita berkah, gitu ya. Berkah atau barokah itu kata para ulama artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Contoh yang mudah, berkah itu adalah ketika kita habis makan, terus ada panggilan sholat, kita kok mendatangi sholat, berarti yang kita makan barokah. Begitu sebaliknya, ketika kita habis makan, habis minum, ada panggilan sholat, biasanya habis makan minum itu apa? Ngantuk. Berarti yang kita makan, yang kita minum tidak barokah. Ini. Dan ternyata Bapak dan Ibu rahimahullah, banyak manusia yang menyepelekan apa itu barokah, seolah-olah itu sudah ketinggalan zaman ya. Padahal kita semuanya membutuhkan barokah. Rezeki seseorang tidak dilihat dari banyak dan sedikitnya, tetapi rezeki seseorang dilihat dari barokahnya. Ketika nominalnya sedikit, tetapi menyebabkan dia taat kepada Allah, menyebabkan dia menghindari perbuatan-perbuatan dosa terlarang, maka insya Allah rezekinya adalah barokah. Tapi sebaliknya, kalau rezekinya banyak, nominalnya banyak, ternyata dengan nominal yang banyak itu justru melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan pelanggaran-pelanggaran, enggan melakukan ketaatan, berarti rezekinya tidak barokah. Dan kalau jelas barokah ini sangat luas dan sangat dalam. Mudah-mudahan Anda berdua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak dan Ibu rahimahullah. Yang kedua, kalau tadi hadis Rasulullah ya, Bukhari Muslim. Terus yang pertama, yang kedua adalah ayat Allah. Dan insya Allah kita hafal semua. Apalagi tadi dibacakan oleh Farid ya, Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ar-Rum 21 ya. Dan dari tanda kekuasaan Allah adalah an khalaqalakum min anfusikum, menjadikan dirimu pasangan-pasangan dari dirimu sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya mendapatkan sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan supaya Allah menjadikan dengan berumah tangga tadi mawaddah, saling mencintai, wa rahmah, dan saling mengasihi. Nah ini Bapak dan Ibu, menurut ahli tafsir ya, nanti bisa kita lihat, bisa di At-Tabari, bisa di Ibnu Katsir gitu ya, makna daripada mawaddah wa rahmah yang selama ini sudah nggak asing dalam telinga kita.
Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Ternyata kalau kita kaji, kita lihat lebih dalam, apa itu mawaddah? Mawaddah itu saling mencintai. Saya yakin Mas Ridho dan Mbak Sarah sebelumnya saling mencintai ya, walaupun ada fasilitatornya. Tapi kalau nggak saling mencintai, nggak mungkin berdampingan berdua. Tapi dengan proses, insya Allah prosesnya syar'i. Walaupun saya nggak tahu persis, ngerti lah. Mawaddah, saling mencintai. Saling mencintai ini diartikan juga cinta apa? Biologis antara laki dan perempuan. Sunnatullah, memang Allah menjadikan saling mencintai antara laki dan perempuan. Yang namanya azwaja, yang namanya pernikahan itu adalah laki dan perempuan. Bukan laki sama laki, perempuan sama perempuan. Dan itu kita tentang. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan pernikahan laki dan perempuan ini sekaligus kita mengkampanyekan. Kita menolak LGBT. Yang di sana, Masya Allah, mau berusaha sebisa mungkin dengan segala cara mau diundangkan. Tapi alhamdulillah ya para pejabat kita, pemangku kekuasaan di negara kita ini alhamdulillah masih punya nurani, sehingga LGBT nggak diakomodir dalam undang-undang. Tapi mereka tidak akan pernah diam diri. Artinya apa, hadirin rahimakumullah? Ketika suami istri mawaddah, saling mencintai, dan biasanya saling mencintai itu ketika masih muda, ya, ketika masih muda. Tetapi nanti, ini katanya ya, kalau sudah tua, walaupun duduk berdua, itu sudah nggak ada rasa. Katanya, nggak tahu, belum berarti jenengan. Karena saya juga belum gitu ya. Berarti masih muda. Jadi kalau kita berduaan, kok kita masih ada hasrat sama itu, berarti kita masih muda. Itu bentuk mawaddah. Sementara kalau sudah nenek kakek, sudah udur gitu ya, apalagi mohon maaf, ibu-ibu cepat udurnya aja. Ada istilah apa itu? Menopause. Udah nggak ada. Walaupun berduaan, nggak romantis. Masya Allah. Apa kata Allah? Ketika kita nanti dalam rumah tangga, melalui bahkan rumah tangga dengan segala problematikanya, dengan segala ujiannya, dengan segala fitnah-fitnahnya, kita bisa melalui sampai tua, sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek. Ketika kita sudah tidak ada rasa lagi, maka tetap kita rajut dengan warahmah, dengan kasih sayang. Itulah Islam. Jadi orang Islam, orang yang beriman, orang yang bertakwa itu gak kenal dengan istilah habis manis sepa dibuang. Gak ada dalam Islam. Dalam Islam itu kalau masih sama muda, masih tertarik, diikat dengan mawaddah. Tapi ketika sudah tua, sudah gak ada hasrat apa-apa, tetap diikat dengan warahmah. Makanya pernikahan itu bukan sehidup semati. Saya ingin luruskan juga. Ya, yang benar adalah sehidup sesurga, sampai surga. Ya, kita tidak ada yang tahu yang namanya umur. Ya kebetulan saya diberikan ujian oleh Allah, gitu ya. Nggak pernah terbayang sama sekali, gitu ya. Nggak pernah terbayang. Begitu pula teman-teman kita, saudara-saudara kita. Katanya sehidup semati. Kata anak-anak sekarang, omong kosong gitu. Nggak ada. Makanya kita luruskan. Cinta kita kepada istri kita adalah sehidup dan sesurga. Harapan kita di rumah tangga, di dunia ini kita ya tadi bisa berkumpul berdua, bisa berreuni sama keluarga. Harapannya di surga juga demikian. Kita berkumpul semua. Nah ini perlu pilar-pilar.
Ya, supaya apa? Supaya kehidupan kita nanti langsung sampai surga. Karena hidup di dunia ini hanya tipuan, Pak. Kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati, makanan, seksual, hiburan, pemandangan, apapun itu apa kecil, ya. Dan itu adalah apa? Nggak nikmat betul, gitu. Hanya sesaat. Makanya ketika kita menikmati sesuatu, ingatlah kepada yang memberikan kenikmatan, yaitu Allah. Begitu pula ketika kita mendapatkan apa ujian dari Allah, fitnah dari Allah, ingat juga yang memberi adalah Allah. Ujian, fitnah gak akan pernah melampaui kemampuan manusia. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketiga, kita ingin kehidupan rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Tadi ya, syaratnya adalah kita senantiasa apa? Berdoa kepada Allah. Berdoa itu bukan hanya ketika waktu-waktu tertentu, ketika mau sholat, ketika dalam sholat sendiri, ketika tilawatul Quran, ketika puasa, sedang sahur, sedang apa berbuka, itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Kita pergunakan untuk berdoa kepada Allah, minta barokah. Mudah-mudahan rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin mewujudkan mawaddah warahmah tadi. Ya. Kalau kita bisa menjalani ini, maka yang namanya cita-cita sakinah, mawaddah warahmah, insya Allah akan kita dapatkan itu semuanya. Dan itu tidak akan kita dapatkan hanya di dunia, sampai kita nanti diabadikan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah di surga. Nah, saya pesan ini bagi bapak-bapak ya, bagi kaum Adam. Kadang-kadang hasratnya tinggi, tapi kemampuan nggak ada. Ngerti maksud saya, Pak? Mau nambah 2, 3, 4, kan begitu katanya, sampai 4 gitu kan. Hasratnya tinggi, tapi kemampuan nggak ada. Udah, tawakal saja kepada Allah. Insya Allah, kalau kita sabar, kita tawakal, kita sabar dengan ketentuan Allah, takdir Allah, memang kita diberikan satu oleh Allah, ya. Maka ketika sesurga, maka insya Allah itu otomatis Allah akan berikan lebih. Dan bagi kaum Hawa, nggak usah cemburu. Enak bapak-bapak, ya. Nanti dapat lebih dari 1. Nah kita masih dapat 1 gitu, hanya 1 gitu kan, nggak adil itu. Nah, ini juga harus diluruskan. Dan ternyata Bapak dan Ibu rahmatullah, ketentuan-ketentuan dalam syariat itu memang kalau dilihat sepintas itu banyak yang menguntungkan laki-laki. Mungkin orang yang sembarangan, yang sembrono, enak bapak-bapak, enak suami. Salah satu contoh apa? Perempuan kalau ingin masuk surga, gampang syaratnya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya atau kehormatannya, taat pada suami. Sholat, insya Allah bisa semua. Puasa, insya Allah baru saja kita lakukan. Menjaga kehormatan, ya insya Allah sudah komitmen kita. Kalau perempuan sudah pakai hijab itu menunjukkan sudah menjaga kehormatannya. Artinya mudah, Pak. 1, 2, 3. Tapi yang sulit adalah apa, Bu? Taat pada suami itu nggak ada reservenya, nggak ada alasannya. Kalau suaminya baik, kalau suaminya nggak baik, seenggak baik-baik suami kita, Pak. Masa sih ngalahkan tidak baiknya Fir'aun? Fir'aun itu sampai ngaku Tuhan, ya,
manusia terjelek di dunia. Tapi bagaimana istrinya yang namanya Asia? Tetap taat dan patuh. Apalagi kalau suami kita. Makanya istri nanti nggak akan ditanya perbuatan suami, tetapi suami ditanya perbuatan istrinya. Ada istrinya nggak sholat dibiarkan, ada istrinya menerima tamu yang bukan muhrimnya sendirian dibiarkan. Seolah-olah ya kebebasan, seolah-olah itu adalah hal yang biasa ini. Nah itu nanti yang ditanya adalah suami. Tapi seandainya sebaliknya, suami kita yang mohon maaf punya apa? Punya apa bu? Punya will. Atau suami kita mohon maaf melakukan kemaksiatan dan sebagainya, istri tidak akan pernah ditanya. Makanya ketaatan seorang istri kepada suami tanpa reserve, nggak ada alasannya. Selama perintahnya baik. Tapi kalau perintahnya jelek, nggak boleh. Gitu. Maksud saya tadi, jangan kita mempunyai pemahaman, saya mau taat kepada suami saya kalau suami saya orang yang baik. Karena manusia itu ya ada baiknya, ada cacatnya. Kadang-kadang baiknya buahnya, tapi yang jelek adalah cacat. Dari ini, kasus ini, itu menggambarkan enak ya suami itu. Tapi ada hadis yang lain. Seandainya dibenarkan seseorang menyembah kepada selain Allah, maka setelah menyembah kepada Allah, maka dia menyembah kepada suaminya. Maka seolah-olah ini lagi-lagi suami itu di atas dan di atas. Oleh karena itu Bapak dan Ibu rahimahullah, sekali lagi adanya ketetapan syariat dan bagian yang demikian seolah-olah, itu hanya seolah-olah gitu ya. Belum lagi kalau berbicara finansial tentang waris. Laki-laki mendapat satu pikul, perempuan mendapat satu gendongan. Artinya laki dapat 2, perempuan dapat hanya 1. Kan nggak adil ini. Yang namanya adil ya 2 gitu kan. Wah ini bahaya juga. Seolah-olah yang namanya adil itu ya sama 1, 1, 2, 2, 3. Padahal apa hikmahnya? Kenapa laki-laki dapat 2, perempuan hanya dapat 1? Kalau kita mau kaji, laki-laki mempunyai tabungan istri. Seandainya laki-laki tadi dapat warisan 2, dia berkewajiban memberikan kepada istrinya karena istrinya memerlukannya. Sementara perempuan yang hanya dapat 1 tidak ada kewajiban untuk memberikan kepada suami. Kalaupun memberikan itu hanya sedekah. Ya, contohnya ini sama-sama bekerja ya, 2 sama-sama PNS ya. Ya, pokoknya sudah bekerja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah tanggung jawab kepada istri-istrinya. Artinya untuk belanja itu adalah suami. Sementara kalau ada istri yang bekerja, ada sih banyak kok ibu-ibu yang bekerja, yang guru, yang diremkan sebagainya, itu tidak ada kewajiban untuk suaminya. Kalau membantu suami itu jatuhnya sedekah, nggak ada wajib. Tapi kalau suami wajib. Nah, dari kasus ini, ketika waris tadi bisa jadi laki-laki dapat 2 ke istrinya semuanya, sementara laki-laki dapat 1 untuk dirinya sendiri. Berarti berapa? 3-0. Perempuan dapat 3 karena dari suaminya 2, sementara istri nggak memberikan bagiannya kepada suaminya. Masya Allah. Nah ini kalau kita mau percaya kepada Allah, semua ada hikmahnya. Allah itu tahu mana yang adil, yang mana tidak. Intinya kalau kita mengikuti aturan Allah, insya Allah itu yang terbaik. Ya, jangan pernah kita protes. Dengan tadi seolah-olah laki-laki itu di atas dan seolah-olah perempuan itu di bawah. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, ya karena ganjil kan, kita berharap semua perkawinan dari
Nanda Rashid Ridho dan Nanda Syahara ini betul-betul mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kedua orang tuanya, Masya Allah, sudah mujahadah, ya, sudah bersungguh-sungguh mencarikan, ya, anaknya yang terbaik, ya, untuk anaknya, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Karena memang ada pesan Rasulullah, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Bukan berarti ini hanya untuk wanita. Karena hadis Al-Quran itu ada mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya. Berarti laki-laki itu juga ketika mau dinikahi, maka juga 4 ini sama, mubadah, sama-sama. Laki-laki dituntut 4 hal, perempuan juga dituntut 4 hal. 5 liha. Kita menikahi seseorang itu karena hartanya. Li jamaliha, karena kecantikannya. Insyaallah menurut Mas Ridho, Mbak Sarah tercantik di antara yang cantik, ya. Amin. Li jamaliha wali hasabiha, dan karena keturunannya. Siapa yang nggak kenal Bapak Ustadz Sutopo? Semua orang kenal, ya. Insyaallah kalau orang broker ini kenal, insyaallah, ya. Jadi karena keturunannya. Begitu pula sebaliknya, Pak Haji Suprapto dan Ibu Haja juga demikian. Orang Samarinda insyaallah kenal. Bahkan orang Kalimantan Timur kenal beliau siapa. Artinya sudah benar. Li jamaliha, li maliha, li khasabiha, karena keturunannya. Ternyata masih ada 1 lagi. Nggak cukup dengan hanya 3. Walidiniha, dan karena agamanya. Karena dengan agama itulah talibat yada, kamu akan jadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Kenapa Bapak Ibu rahimahullah? 5 liha, namanya harta. Itu sampai ada yang mengistilahkan apa, harta itu berputar, ya, bagikan roda. Kadang di tengah, kadang di atas, kadang di tengah lagi, kadang di bawah. Nah, kalau kita mencintai seseorang karena hartanya banyak, begitu nggak ada hartanya, apa? Ada istilahnya, ya? Apa? Kalau kantongnya penuh, abang disayang. Kalau dompetnya kosong, abang ditendang. Lagi-lagi insya Allah nggak akan terjadi itu bagi orang yang mempunyai agama. Wali jamaliha, begitu pula menikahi seorang karena kecantikannya, karena kegantengannya. Ganteng dan cantik itu apa? Di samping memang apa? Tidak abadi, maka sunatullah. Dengan berjalannya waktu, kegantengan seseorang, kecantikan seseorang itu akan memudar pada saatnya, terutama kepada perempuan. Karena perempuan melahirkan, perempuan menyusui. Makanya kalau kita ikat dengan mawaddah warahmah, insya Allah. Karena sekarang banyak kasus perceraian, karena apa? Karena di Padang itu sudah gak cantik lagi. Padahal dulu cantiknya, dulu sengoknya, dulu